Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV, senang sekali sore hari ini saya Agung Nia kembali dapat menjumpai pemirsa Bali TV tentunya dalam dialog interaktif Harmoni Bali. Dan sore ini kita memiliki sebuah topik yang sangat menarik, yaitu periksa kehamilan itu penting. Tentunya memeriksakan kehamilan bagi calon ibu nih yang tentu saja sedang menantikan kelahiran buah hati sangat penting. Dan sekarang kita akan membahas sebenarnya apa sih manfaat dari periksa kehamilan dan bagaimana sebenarnya ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya dengan tepat. Di studio telah hadir seorang narasumber yaitu Dr. Bayu Ningrat, SPOG MM. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya sore ini Dokter Bayu? Ya, sehat Mbak Nia. Sehat ya. Dokter Bayu ini dari Siloam Hospital ya dokter ya. Kalau bicara tentang periksa kehamilan nih dok, mungkin sekarang masih banyak ibu-ibu yang mungkin ibu muda ya atau pertama kali mengalami kehamilan itu, mereka masih belum tahu nih dok, sebenarnya apa sih fungsinya memeriksakan kehamilan? Iya, nah sebelumnya selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun berada ya, berjumpa kembali di Harmoni Bali. Pada topik kali ini kita sebelum membicarakan tentang apa sih pentingnya memeriksakan kehamilan itu, mungkin saya ulas sedikit apa sih yang dimaksud itu dengan hamil ya. Kalau periksa kan sudah jelas ya, memeriksakan diri berarti melakukan kunjungan lah gitu ya, kunjungan ke dokter, ke bidan untuk mengetahui kondisi kehamilan. Tapi kehamilan sendiri mungkin belum banyak yang tahu. Per definisi dari Federasi Obstetri dan Ginekologi Internasional menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai kehamilan itu adalah suatu kondisi fertilisasi sebetulnya atau keadaan di mana terjadi pertemuan antara spermatozoa namanya dengan ovum atau telur. Nah, itu berlangsungnya di saluran telur. Nah, sejak saat itulah sebetulnya sudah terjadi yang namanya sering kita sebut pembuahan. Nah, begitu terjadi pembuahan, kurang lebih perjalanannya sekitar 1 minggu akan masuklah dia ke dalam kavum uteri namanya atau rongga rahim begitu ya, rongga rahim. Nah, ini akan melakukan implantasi, kemudian bertumbuhlah di situ dia. Nah, itu setelah itu baru dikatakan sudah mengalami proses yang dimaksud dengan kehamilan itu sendiri. Nah, kurang lebih begitu. Berarti itu definisi kehamilan ya dokter ya? Iya, betul. Mungkin juga banyak sekali dari pemirsa Bali TV, para ibu-ibu belum tahu nih kehamilan itu ternyata seperti yang dokter katakan tadi, definisi secara internasional. Paling sering mungkin dilihat asal sudah kembung perutnya dibilang hamil. Ya, padahal dokter, belum tentu ya. Padahal belum tentu. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana tentang pemeriksaan kehamilan itu penting sesaat lagi, tetaplah di Harmoni Bali. Oke. Tahukah Anda, dari 560 anggota DPR sekarang, 507 orang mencalonkan diri lagi pada pemilihan legislatif mendatang. Artinya, ada 90% wajah lama yang berpotensi kembali ke Senayan. Padahal lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen. Indonesia harus berubah. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Optik nomor 1 pilihan terbaik di Bali mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936. Beli kacamata hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Miliki segera perumahan dengan konsep baru. Pertama di Tabanan dengan fasilitas lengkap. The Royal Geria Loka Persiapan Tabanan. Pemasaran hubungi 0361 218 6660. Pemirsa Bali TV, kembali lagi dalam Harmoni Bali dengan topik kita yang sangat menarik nih sore hari ini, yaitu tentang periksa kehamilan itu penting. Dan masih bersama Dokter Bayu di studio, kita akan membahas tentang pemeriksaan kehamilan itu sendiri. Tapi sebelumnya dokter jelaskan lagi nih tentang proses kehamilan itu sendiri. Nah, tadi per definisi kurang lebih demikian. Jadi
Kemudian selanjutnya adalah apa sih atau berapa lama sih orang itu akan hamil begitu ya waktunya ya. Nah itu kadang-kadang ada yang menyebut 9 bulan, kemudian begitu ke dokter langsung jadi 10 bulan. Jadi pasien kan bingung nih. Jadi sebetulnya kalau yang dikatakan hamil medis, karena perhitungan itu didasarkan pada namanya hari pertama haid terakhir, mungkin pernah Mbak Mia dengarkan. Ya. Namanya hari pertama haid terakhir itu dihitungnya berdasarkan, misalnya satu contoh bulan lalu itu haid yang terakhir adalah bulan Januari, misalnya begitu. Hari pertamanya itulah yang menjadi patokan kita menghitung usia kehamilan nantinya. Nah, jadi seumpama tanggal 1, bulannya 1. Mulai men yang pertama tanggal 1, selesainya tanggal 8, misalnya bukan tanggal 8-nya dimasukkan sebagai hari. Tapi tanggal 1-nya ya. Satunya. Nah, dari situlah kita hitung. Nah, begitu kita hitung usia kehamilan berapa lama sih dok perlangsungan kehamilan itu, misalnya begitu. Nah, itu begitu kita sampaikan, kalau kehamilan medis itu hitungannya dari men itu 10 bulan. Kaget lah pasien kan begitu ya, karena umumnya mereka mengatakan hamil itu 9 bulan. Dokter, ya? Nah ini yang perlu kita klarifikasi. Kalau di medis hitungannya itu, kalau minggu pakainya sekitar 40 minggu ya. Itu targetnya, artinya berdasarkan mennya atau namanya taksiran persalinannya. Sehingga kalau kita memantau suatu kehamilan, yang kita bahas kali ini adalah tentang pemeriksaan kehamilan, itu masih ada waktu sampai usia tersebut kurang lebih ya. Jadi itulah yang kita ingin sampaikan, bahwa bulannya kalau dihitung itu menjadi 10 bulan sebetulnya, karena hitungannya dari mens ya. Nah, bukan berarti ini hamilnya 10 bulan, tidak. Kalau hitung hamilnya ya karena sangat sulit kita memastikan saat kapan sih terbentuk kehamilan yang pertama kali, itu sulit sekali, atau saat kapan terjadi pembuahan itu sulit sekali. Sehingga kita menghitungnya berdasarkan haid itu. Karena kita menghitungnya berdasarkan haid, sehingga jadilah dia hitungannya mundur kurang lebih 1 bulan, sehingga menjadi 10 bulan begitu. Perkembangan janinnya sendiri selama proses kehamilan bagaimana dokter? Iya, itu dalam tahapan perkembangannya masing-masing minggu. Kalau kita sih pakainya minggu ya. Kalau pasien sering pakai bulan ya. Kalau kita pakai minggu itu berbeda setiap saat. Seumpama pasien ini datang memeriksakan kehamilan, kalau dia sudah curiga bahwa dirinya ini hamil, tentu membawa tanda-tanda atau gejala begitu ya. Dia katakan, dok saya sudah telat haid nih dok, sudah berapa lama saya tidak mendapatkan haid misalnya begitu. Kemudian saya melakukan tes kencing, kok hasilnya positif ya dok, apa saya ini hamil? Nah kalau dari pernyataan ibu itu, nah kita perlu gali. Nah inilah salah satu pentingnya periksa hamil, karena tidak setiap tes kencing positif adalah suatu kehamilan. Wah, ya, seperti itu ya dokter? Iya nih, kaget. Mungkin saya dan pemirsa juga kaget, karena tahu-tahu dengan tes itu sendiri kalau sudah positif, wah pasti hamil. Sering, bahkan kita menjumpai ibu-ibu datang, dok saya telat haid, tes kencing saya positif, saya hamil ya dok. Nah begitu kita tes, bukan hamil dia. Nah ada beberapa, karena begini, yang dimaksud dengan kehamilan atau penanda pasti kehamilan itu ya, itu kalau hamil muda ini bukan ibunya yang muda ya, tapi kehamilannya berlangsungnya kurang dari 3 minggu misalnya, 3 bulan atau 5 bulan ke bawah. Nah itu kita bisa memastikan usia kehamilan itu dari USG ya. Nah itu baru tanda pasti kehamilan namanya. Nah, jadi kalau kita menemukan baru tes kencingnya saja positif, kita masih bertanya, kita harus pastikan. Nah, karena diagnosa pastinya pada usia kehamilan muda ya begitu, harus menggunakan ultrasonografi. Lain kalau dia datang sudah perutnya besar, kemudian dia sudah merasakan gerakan anak, bahkan sudah pernah ke bidan, denyut jantungnya sudah didengarkan, nah itu sudah kriteria hamil. Tapi kalau yang muda ini yang sulit, apalagi baru kan terjadinya kehamilan itu, misalnya hitungan minggu begitu ya, misalnya 4 minggu, 3 minggu, itu sangat susah untuk memastikan kehamilan ya. Nah itu karena beda sekali persepsi masyarakat kita tentang yang namanya tes kencing positif pasti hamil. Kalau dari sisi medis belum tentu, karena ada beberapa penyakit medis ya yang hasil tes kencingnya juga positif. Pada kondisi normal kadang bisa kita temukan, misalnya satu contoh kesalahan pengambilan urinnya atau kencingnya. Saat mengambil kencing itu mungkin ibu ini mengalami yang namanya keputihan atau perdarahan lah begitu ya. Kalau kita tes air kencingnya pasti akan positif. Jadi belum tentu hamil ya nih dokter. Belum tentu hamil. Nah itu, apalagi kebetulan ibu itu misalnya telat beberapa bulan, sudah disangkakan ini hamil, apalagi ingin sekali untuk mendapatkan hamil atau disebut bahasa kita sebagai pseudocyesis itu.
dia rasa ini sudah pasti hamil dan agak sedikit ngotot lah gitu kalau datang ke kita biasanya. Wah, tepat sekali nih dokter datang sore hari ini memberi pencerahan ya ke masyarakat Iya, juga jadi ada dan juga hal-hal pemirsa Bali TV bahwa kalau tesnya positif belum tentu nih, Belum, sebaiknya betul. diperiksakan langsung kepada dokter Betul, ya. karena penanda pasti seperti tadi dikatakan kehamilan itu adalah dari ultrasonografi pada kehamilan muda gitu ya. Benar sekali dokter. Nah, Oke. untuk pemeriksaan kehamilannya sendiri kenapa nih penting nih dokter? Nah, sebelum ke arah sana mungkin saya tambahkan sedikit pada USG itu apa sih kira-kira didapatkan pada hamil muda nih yang perlu diketahui ya. Nah, mungkin sedikit tentang yang namanya di bahasa kita itu kantong hamil ya bahasa ininya ya, bahasa awamnya. Kalau kantong hamil itu harus kita ketemukan pada kehamilan muda itu. Kalau tes kencingnya positif, nah itu baru menandakan dia hamil gitu. Tapi kalau kita tidak menemukan kantong hamil baik di luar rahim maupun di dalam rahim, itu kita belum bisa katakan ini suatu kehamilan. Nah, itu kurang lebih. Jadi sebetulnya tidak cukup hanya menentukan dari gejala atau dari tanda saja. Misalnya sering kan datang dengan telat haid, kemudian mual muntah, ya begitu ya. Bahasa rutinnya Kemudian orang langsung curiga hamil. hamil ya, tes kencing dikira langsung hamil nih, dokter padahal ya. belum tentu. Jangan-jangan belum berhubungan lah. Oh iya. Enggak ya. Oke. Kemudian ke pemeriksaan kehamilan itu dok, kenapa Iya. penting dok? Oh, pemeriksaan kehamilan tentu ya. Karena begini, seperti per definisi tadi, kehamilan itu kan terjadinya pertemuan antara dua sel sebetulnya ya, sperma sama telur tadi. Nah, yang jadi persoalan sekarang bagaimana kita mengetahui ini sudah berlangsung prosesnya, proses pertumbuhan tentu perkembangannya ya. Nah, itu yang menjadi arah kita kenapa harus melakukan, istilahnya monitoring lah atau pengawasan lah terhadap yang namanya kehamilan itu. Jadi jangan serta-merta menyebut suatu kehamilan tapi kita tidak menjumpai tanda-tanda. Kalau kita kan dari tanda ya, kalau pasien menyebut gejala. Keluhan saya telat gitu, itu masih gejala. Tapi kalau kita menemukan sesuatu apa yang kita lakukan dengan pemeriksaan, itu tanda-tanda yang kita cari. Tentu tanda hamil tidak hanya dari USG ya. Nah, ini penting sekali diketahui oleh masyarakat kita. Tanda hamil itu pertama-tama harus dicari dulu, tidak langsung ke pemeriksaan fisik tapi diwawancara seperti ini. Ditanyakan pasiennya keluhannya apa. Nah, kalau pasien menjawab saya telat dok. Nah, setelah berapa hari telatnya disebutkan ya. Kemudian kalau dia ingat tanggalnya disebutkan tanggal men terakhirnya tanggal berapa. Nah, kalau ini hamil ke berapa? Jadi banyak sekali pertanyaan bukan interogasi ya. Nah, ini pendekatan yang sering terkesan. Nah, pada kasus-kasus di mana pasien sudah banyak, kemudian ini misalnya datang pasien dengan belum jelas keluhannya ya. Kita kadang semacam ya, bukan interogasi ya, semacam menginterogasi seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosanya itu sendiri, karena dari diagnosa dari wawancara itu sendiri diagnosa itu bisa kita tegakkan sekitar 80%. Nah, setelah kita mencari tahu dari gejala yang dia keluhkan, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang penting itu fisik sebetulnya, bukan USG ya. USG itu penunjang. Jangan salah ya, jadi tahapannya ada wawancara dulu, setelah itu lakukanlah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik hamil itu berbeda dengan pemeriksaan fisik kelainan ya. Karena mungkin sebagai informasi sedikit, kalau keahlian di bidang obgyn, namanya obstetri dan ginekologi, sebetulnya ada dua keahlian di situ. Obstetri itu berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan. Kalau ginekologi itu berhubungan dengan penyakit-penyakit pada wanita sebetulnya, termasuk ibu hamil. Jadi sebetulnya ungkapan yang sering di masyarakat kita dan kita sendiri mungkin menyampaikan, Bu, saya mau kontrol kemana? Kontrol kandungan. Padahal sebetulnya kalau hubungan ke kehamilan sendiri harusnya kontrolnya ke kebidanan gitu. Dokter kebidanan sebetulnya. Dokter spesialis kebidanan, bukan bidan ya, beda lagi. Nah, itu tidak menjadi persoalan, tapi paling tidak pahamlah maksud ada dua keahlian di sana, sehingga kalau kita terutama tenaga medis sendiri mengkonsulkan jadi jelas ke arah mana ini. Kalau masyarakat mungkin awamnya ya ke kandungan aja lah, ke dokter kandungan kan sering begitu ya. Nah, padahal sebenarnya ke dokter spesialis Tadi kebidanan. dokter sempat mengatakan tentang pemeriksaan fisik ya setelah wawancara tadi. Jenis-jenis pemeriksaannya apa saja dokter? Iya, pemeriksaan fisik pada ibu hamil serupa dengan pemeriksaan fisik terhadap pasien-pasien yang bukan hamil ya, tentu menyeluruh ya, karena kita harus memonitoring seperti per definisi tadi antenatal care itu sendiri atau periksa hamil bahasa ininya ya,
bahasa awamnya, itu memang pemeriksaan harus komprehensif, tidak bisa pemeriksaan hanya melihat hamilnya saja, apalagi hanya datang pasien langsung di USG selesai gitu, tidak bisa, karena memang perlu tahapan-tahapan. Salah satu tahapannya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini mulai dari atas kepala, ujung rambut bahasa gini, mungkin sampai ujung kaki gitu, semuanya diperiksa sih sebetulnya, termasuk nanti intinya di kehamilan itu sendiri. Karena pada proses pemeriksaan ibu hamil itu termasuk pemeriksaan janin juga sebetulnya, kan ada dua yang kita periksa di sana. Satu, kondisi ibunya sendiri, tentu pemeriksaan fisik pada ibunya semua, dan kondisi kehamilannya sendiri untuk tujuannya ke janinnya, begitu. Tapi dokter, kalau misalnya telat nih menyadari dirinya hamil, misalnya sudah hamil 4 bulan ataupun 5 bulan, baru ke dokter, gimana nih? Ya, sebetulnya sih tidak ada masalah ya. Karena sebetulnya kalau kita tinjau dari konsep yang diterapkan oleh pemerintah kita sendiri, sebetulnya kunjungan 1 kali ke dokter, ke bidan, ke tenaga kesehatan, begitulah, begitu ya, itu sudah sebetulnya sudah mewakili sebetulnya. Tapi saran yang lebih baik atau yang lebih komprehensif, lebih luas lagi, keempat istilahnya, kunjungan 4 kali untuk memastikan dan merawat atau manajemen kehamilannya itu sendiri. Jadi perlu kontrol berulang kali. Nah, ini kapan itu waktunya? Nah, ini mungkin nanti kita akan jelaskan kapan. Langsung aja dijelaskan dokter. Saya pengen tahu nih dokter, kapan sih 4 kalinya itu, dan supaya nggak terlambat nih. Jadi dari awal kehamilan sudah benar-benar mempunyai bayangan kapan aja waktu yang tepat untuk kontrol. Ini khususnya pada ibu yang jelas menstruasi terakhirnya itu tidak masalah, ya. Tapi yang tidak jelas menstruasi terakhirnya atau hari pertama haid terakhir tadi ya, HPHT-nya itu tidak jelas, sarannya sesegera mungkin memeriksakan kehamilan begitu merasakan ada tanda atau keluhan yang mengarah ke kehamilan. Itu caranya. Tapi kalau yang sudah pasti, misalnya dia sudah yakin ini 4 bulan, men saya tanggal begini, bulan begini, tahun begini, gitu sudah jelas, berarti tidak apa-apa, kita perlu konfirmasi aja dengan pemeriksaan di bagian kebidanan. Nah, itu apa saja yang dilakukan pemeriksaan itu seperti tadi, memang harus mulai dengan pemeriksaan fisik dulu. Ya, dari atas, sudah dari atas, kemudian fokus pada kehamilan. Ada namanya pemeriksaan Leopold ya, ada Leopold 1, 2, 3, 4 ya, itu mungkin saya tidak perlu jelaskan. Nah, itu tujuannya adalah itu pada kehamilan yang sebetulnya yang sudah trimester 2 ke atas ya. Kalau trimester 1 ya paling kita pastikan hamilnya ini misalnya datang ya, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, ibunya sehat kita dapatkan, mulai dari pemeriksaan apa yang pertama kali kita lakukan. Begitu pasien ini datang ke tempat kita pasti akan melakukan pertimbangan badan kan, mengukur tekanan darah kan, kemudian menanyakan atau keluhannya apa, setelah itu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan juga namanya pemeriksaan tinggi fundus, itu yang tadi yang salah satunya adalah menggunakan Leopold tadi. Kemudian kita jelaskan yang namanya apa selanjutnya yang kita bisa lakukan selain itu gitu. Jadi bertahap, tidak bisa, karena sebetulnya waktu memeriksa pasien itu sebetulnya nggak cukup 5 menit. Kalau sudah ada pasien memeriksa ke dokter tentang kehamilannya hanya 5 menit diperiksa, perlu ditanya-tanya, pasti nggak dapat apa-apa itu. Karena perlu waktu, paling tidak kalau literatur mengatakan sekitar 10 sampai 15 menit. Itu konsultasi yang bagus sebetulnya. Ada malah menyebutkan sekitar 30 menit. Jadi kalau periksa ke dokter itu hanya 5 menit, apalagi antrian pasien banyak, ya kita perlu bertanya dan perlu baca buku lagi Bu itu, karena dia tidak mendapatkan informasi yang banyak untuk kehamilannya sendiri, belum lagi resiko-resiko yang mungkin akan timbul gitu. Resiko ya dokter, nanti kita akan bahas lagi apa sih resikonya. Itu salah satu kepentingan dari pemeriksaan kehamilan sendiri, mengetahui resiko tadi. Kemudian nanti pertambahan berat badan yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih dokter untuk ibu hamil itu? Ada patokannya itu sih sebetulnya ya, ada patokannya itu berdasarkan indeks massa tubuh namanya. Nanti dokter ya sabar dulu, ditahan, nanti akan dijelaskan lagi kepada pemirsa Bali TV. Jangan kemana-mana, semakin menarik nih dialog kita ya dokter. Tetaplah di Harmoni Bali. Tahukah Anda, dari 560 anggota DPR sekarang, 507 orang mencalonkan diri lagi pada pemilihan legislatif mendatang. artinya ada 90% wajah lama yang berpotensi kembali ke Senayan. Padahal lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen. Indonesia harus berubah. Partai Nasdem,
Gerakan Perubahan. Miliki segera perumahan dengan konsep baru, pertama di Tabanan dengan fasilitas lengkap. The Royal Geria Loka Persiapan Tabanan. Pemasaran hubungi 0361 218 6660. Optik nomor 1 pilihan terbaik di Bali mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936. Beli kacamata hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Tokoh Mingguan Berita Wanita edisi 788 edar Minggu 16 Maret 2014. Rataya B. Kencanawati perjuangkan Bali leukemia bukan akhir segalanya. Orang tua sering bertengkar, anak pilih lesbian. Pesona anti kayu tua. Busana perempuan dalam dimensi lain. Hati-hati bersihkan pusar. Bali menari, pelepas dahaga kerinduan tari. Menguasai Gajah Mada bersama Wayang Dongklak. Pelanggan Bali Pos otomatis dapat tokoh. Periksa kehamilan itu penting. Masih menjadi topik kita sore ini dalam Harmoni Bali. Tentunya masih bersama Dr. Bayu ya dokter. Pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401 terkait topik kita yang sangat menarik, periksa kehamilan itu penting. Dokter, nyambung yang tadi ya sebelum jeda tentang berat badan ideal nih, pertambahan berat badan ideal untuk ibu hamil, silahkan dokter dijelaskan. Ya betul, kalau kita mengambil rata-rata ya, penambahan berat badan berapa sih idealnya selama kehamilan loh ya, bukan hanya diambil di awal atau di akhir ya. Selama kehamilan itu membutuhkan peningkatan berat badan kurang lebih 12,5 kg. Jadi kalau ingin detailnya kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya indeks massa tubuh. Karena masing-masing orang berbeda indeks massa tubuhnya. Ada yang normal, ada yang obes ya, gemuk gitu ya, ada yang kurus. Nah ini kalau yang kurus bisa lebih tinggi sampai 18 kg. Kalau yang gemuk itu malah kita batasi hanya 7 kg. Nah itu standar minimalnya, sehingga memang betul-betul didasarkan pada kondisi masing-masing pasien. Tidak bisa serta-merta, wah ibu ini normal-normal aja dibilang gitu ya. Padahal sih sebetulnya kondisinya sangat bergantung pada individu masing-masing. Karena beda-beda ya masing-masing orang ya dokter ya. Jadi peran kita seperti tadi kita katakan bahwa mengukur berat badan, tinggi badan itu penting ya sebagai screening awal. Ini kira-kira masuk ke kriteria mana? Apakah normal berat badannya, ataukah dia gemuk, ataukah dia kurus. Nah kalau dia normal sampai 12,5 itu masih relatif bagus. Gitu. Berarti masing-masing ibu hamil nih nggak bisa kira-kira ya dokter, karena memang beda-beda ya dari masing-masing individu itu sendiri. Betul. Tadi dokter juga menyebutkan tentang resiko-resiko kehamilan nih, seperti apa saja sih dok? Iya, nah ini sebetulnya yang penting masyarakat kita paham, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung atau yang mungkin belum mengandung, tapi harus mengetahui juga ya, termasuk tenaga-tenaga medis kita. Tidak hanya masalah ini untuk masyarakat aja atau yang sedang hamil, tapi ditahan sebentar dokter ya, penjelasannya boleh. Kita angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu Komang di Jimbaran. Iya, silakan Ibu pertanyaannya langsung untuk Dokter Bayu. Maaf, pertanyaannya di luar sih dari hamil, tapi masih bagian kandung. Dok, yang perempuan 37 tahun. Iya, 37 tahun. Udah steril. Iya. Terus setiap datang bulan dari bulan 9 ini saya 2 kali. 1 bulan. Terus 2 kali. Setelah saya udah cek ke dokter, dibilang ada pembesaran di rahim. Pembesaran di rahim, Ibu? Iya. Setiap datang bulannya itu kadang-kadang nggak datang bulan pun perut saya bawah itu nyeri. Itu setiap datang bulannya itu banyak, kadang-kadang keluar gumpalan berupa darah tapi seperti daging, itu warnanya agak putih gelap gitu dok. Ya. Menstruasinya masih ya Bu? Sekarang yang udah stop kemarin. Setiap menstruasi itu minimal 8 hari dia baru. Oh, ampun, ya. Sudah jelas. Bulan dan tanggalnya itu enggak teratur, dong. Tidak teratur. Baik, terima kasih Ibu Komang di Jimbaran, langsung dijawab dokter. Iya, ini memang topiknya agak berbeda sedikit ya. Ini dia ke arah ginekologi kalau di bahasa kita. Medisnya, ya. Artinya ini penyakit, termasuk penyakit pada ibu.
karena ibu ini sudah steril usia 37 tahun, kemudian waktu dilakukan pemeriksaan ditemukan katanya pembesaran rahim. Kemudian disertai darah haidnya yang lama dan banyak. Nah, itu sudah mencirikan bahwa ini memang ada proses disebutkan tadi sama ibu katanya miom ya. Nah, itu memang kurang lebih didapatkan ada pembesaran di rahim ya dari hasil pemeriksaan. Nah, ini memang ibu perlu sebetulnya memastikan lagi ukurannya. Walaupun ditemukan terjadi pembesaran di rahim, sebetulnya tidak harus miom itu tidak harus semuanya diangkat. Kalau seumpama menimbulkan masalah, seumpama gangguan haid seperti yang ibu rasakan ini tidak bisa ditanggulangi dengan obat-obatan, nah itu harus memang dilakukan pengangkatan rahim atau pengangkatan miomnya. Nah itu. Jadi memang betul-betul sangat individu sekali, masing-masing orang kita lihat, tidak bisa bedakan tidak bisa kita samakan dengan pasien-pasien yang mengeluhnya sama, tapi begitu dilakukan pemeriksaan yang terjadi adalah tidak demikian begitu. Jadi memang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, memastikan berapa besarnya, sudah mengalami gangguan pada organ yang lain, misalnya gangguan perkemihan misalnya, kemudian gangguan buang air besar. Kalau sudah mengganggu, ya harus memang ditanggulangi dengan operasi. Kalau miom itu dengan operasi. Ya, kalau ukurannya masih kecil, sebetulnya sih prinsipnya penanganan miom itu adalah memang operatif sih yang paling ini. Cuma ada beberapa obat yang bisa digunakan sebelum melakukan tindakan operasi. Tapi tujuannya tetap adalah untuk mempersiapkan operasi itu, bukan bukan menghilangkan miomnya sendiri, tidak bisa. Yang tepat memang operasi ya dok? Operasi itu juga tergantung pada ukuran dan gangguan yang ditimbulkan oleh miom itu sendiri. Berarti Ibu Komang di Jimbaran sebaiknya kembali melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ukurannya, kemudian berkonsultasi dengan dokternya langsung ya dokter, karena memang kondisi masing-masing pasien itu berbeda ya dokter? Iya, betul. Terima kasih Ibu Komang di Jimbaran sudah bergabung bersama kami. Kembali kami undang pemirsa Bali TV dan juga penonton di rumah untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Wah, langsung ada yang masuk, kita akan telepon berikutnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Ibu Diah di Tabanan. Ya gini Mbak, ini Mbak ya, saya kan lagi hamil 9 bulan. Ya. Hamil berapa? Berapa bulan Mbak Dia, Ibu Dia? 9 bulan. 9 bulan. Iya, terakhir mens itu bulan 6. Jadi saya tanggalnya? Tanggal 17 bulan 6. 17 bulan 6. Ya, itu saya periksa ke bidan, katanya perkiraan lahir tanggal 20 bulan Maret. Nah, saya setelah kandungan umur 8 bulan, saya periksa ke bidan lain untuk melakukan USG. Itu kok bidannya bilang bulan April ya lahirnya ya. Gimana ya dok ya? Oh, nggih Bu Dia, nanti kita jelaskan. Terima kasih Bu Dia. Ya, terima kasih. Silakan dokter langsung jelaskan. Nah ini yang sering menjadi pertanyaan pada pasien-pasien ya. Beliau sudah yakin sekali bahwa tanggal mensnya adalah 17 bulan Juni. Nah, 17 bulan Juni ini ada rumus matematikanya sebetulnya. Ibu Dia sendiri bisa menghitungnya sebetulnya. Kalau tanggal itu ditambahkan 7. Tanggalnya ditambahkan 7. Kalau 17 ditambah 7 jadi 24. Kemudian bulannya dikurang 3. Berarti 6 kurang 3. Ya, jadi bulan Maret. Nah, itu sebetulnya tanggalnya bukan 20, tapi tanggal 24. Ya, itu dari hitungan LMP-nya ya, matematikanya. Nah, ada rumusnya yang namanya rumus Nagel. Nah, itu memang bisa menjadikan patokan menentukan taksiran persalinan namanya. Ya, di samping menggunakan ultrasonografi ya. Itu dipastikan kalau Ibu Dia yakin dengan menstruasinya, pakai tanggal mensnya. Kalau tidak yakin, pakailah USG yang pertama kali Ibu Dia lakukan. Di situ kan ada tanggal perkiraannya. Karena makin dini melakukan pemeriksaan ultrasonografi, itu dini itu maksudnya di bawah 5 bulan, itu akurat sekali menentukan umur. Jadi bedanya itu selisihnya kalau di penelitian disebutkan sekitar 5 sampai 7 hari saja. Kalau Ibu Dia ingin mengetahui kehamilan, ini kapan perkiraan lahir saya, kemudian datang sudah usia 9 bulan, nah itu sudah biasnya bisa sampai 2 minggu kesalahannya. Jadi memang
salah satu topik yang kita bicarakan hari ini, kenapa periksa hamil itu penting? Karena satu, untuk memastikan yang disebut tanggal perkiraan itu. Gitu ya. Belum lagi risiko yang tadi. Resiko tadi, waduh, belum kita bahas nih dokter. Banyak sekali sepertinya yang ingin kita bahas sore hari ini, ya, menarik Jadi sekali. sebetulnya kesimpulannya tidak cukup 5 menit ya. Tidak cukup 5 menit, benar sekali dokter. Terima kasih Ibu Dia, tadi mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya. Gunakan hasil USG yang pertama tadi di bawah 5 bulan, ya, karena itu masih akurat ya dokter. Terima kasih Ibu Dia sudah bergabung sore ini. Kita kembali lagi ke resiko tadi dokter, resiko kehamilan yang belum sempat dibahas. Silakan. Betul. Jadi ada namanya prediksi masalah. Nah, istilahnya kita itu prediksi masalah. Jadi dengan melakukan screening melalui prediksi masalah, kita jadi tahu ini problemnya apa saja, risikonya apa saja. Ada namanya ada potensi gawat obstetri atau gawat kebidanan atau gawat kehamilan. Itu dicirikan dengan 7 terlalu dan 3 pernah. Istilah kita itu, bahasa kita. Nanti kita jabarkan. 7 terlalu itu apa? Misalnya ibu hamil yang pertama kali itu usia di bawah 16 tahun. Itu terlalu muda. Atau di atas 35 tahun, terlalu tua. Atau anaknya sudah lebih dari 5, sudah lewatin ketut nih. Gitu ya. Iya, wayan, made, nyoman, ketutnya udah lewat. Nah itu hati-hati. Nah itu risiko, namanya ada potensi gawat obstetri. Belum lagi jarak anak dekat. Ya, atau jarak anak malah jauh. 10 tahun lebih gitu, baru hamil lagi misalnya. Itu jadi lama mendapatkan kehamilan. Itu salah satu 7 terlalu. Tapi ada yang 3 pernah ini, pernah sesar. Makanya jangan minta sesar nih. Karena itu akan menjadi potensi gawat kebidanan sebetulnya. Artinya potensi yang menimbulkan risiko sebetulnya. Jadi untuk sesar itu hanya atas indikasi itu sebaiknya. Belum ada riwayat vakum. Belum ada riwayat forceps namanya ya. Pakai tang namanya itu ya. Kemudian ada riwayat hari-hari nggak bisa lahir sendiri, dibantu dengan tangan. Nah itu hati-hati. Nah itu namanya ya ada potensi, baru potensi aja sudah kita warning kita ini bisa menjadi kegawatan. Oke dokter, kita angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Ya, Ibu Wayan di Kwanji. Iya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, silakan Ibu Wayan. Yang mau konsultasi kita. Iya, silakan Bu Wayan. Yang 3 bulan lalu ngecek ke dokter, katanya ada kista di rahim, tapi dia lupa di luar, tapi di dalam itu. Iya. Kalau kista pasti di luar, Bu. 8,13. Nanti kita jelaskan ya. Bagaimana Ibu? Maaf, bisa diulang? Kistanya katanya itu 8,13. Ini kan yang mau tanya, kemungkinan bisa hamil, jadi masih harus dioperasi apa gimana? Sekarang sampun Bu anak lek sudah punya anak? Ibu Wayan? Ampun, nggih. 4 tahun. Oh, nggih. Ya, terima kasih Ibu Wayan di Kwanji sudah jelas informasinya. Dokter silakan langsung dijawab. Oke, Ibu Wayan, begini. Yang dimaksud dengan kista itu per definisinya adalah indung telur yang berisi cairan. Indung telur. Jadi kalau kata indung telur itu pastilah lokasinya di luar rahim, tidak ada kista di dalam rahim. Kalau itu kista indung telur, berarti kistanya berada di luar rahim. Mengenai besarnya tadi sekitar 8 cm itu, ya memang sebetulnya standar kita ya, kalau seumpama kistanya itu bukan suatu, ada banyak macam kista ya, kalau bukan kista simple, itu memang dilakukan setelah ukuran 3 cm. Tapi kalau seumpama ini kista biasa, nah itu standarnya ada yang menyebut 7 cm, ada juga yang menyebut ya, tergantung kondisi dari si pasien sendiri, kembali pada kondisi pasien sendiri. Nah jadi betul-betul memang harus dilihat kasus per kasus. Pada kasus Ibu Wayan ini, apakah ini bisa hamil? Nah ini kalau kistanya kasusnya 2 kanan kiri kan ibu-ibu itu memiliki 2 indung telur kanan dan kiri ya, di tengah-tengahnya itu ada rahim kanan kiri begitu. Jadi harus dipastikan indung telur yang satu itu harus normal. Apalagi nih Ibu Wayan kan sudah pernah memiliki seorang anak begitu ya. Jadi harusnya sepanjang Ibu Wayan tetap memiliki haid setiap bulan yang teratur, itu masih mungkin untuk bisa terjadi proses kehamilan. Nah tinggal sekarang dipastikan dulu. Karena walaupun sebelumnya usia anak ini 4 tahun sudah pernah hamil lah begitu, tapi tetap
yang dilakukan pemeriksaan tidak hanya ibunya, tapi juga suaminya. Karena kita harus pastikan kondisi yang namanya spermanya normal atau tidak. Karena walaupun yang dulu bisa menghasilkan kehamilan, tapi belum tentu yang sekarang bisa. Karena kan proses kehidupan ini ada yang disebut dengan pengaruh oksidan ya. Itu oksidasi di luar ya semacam banyak lah di masyarakat kita ini ada semacam ya kondisi yang tidak membuat sperma itu bisa bertumbuh dengan baik. Misalnya satu contoh, bapak ini aktivitasnya tinggi sekali. Berarti juga harus dicek ibu dan suaminya juga ya, Dokter? Suami juga harus dicek karena tidak menentukan satu kehamilan itu bisa apa tidaknya itu ditentukan oleh pasangan. Kalau pasangan itu tentu dua, tidak bisa satu. Gitu. Oke dokter, kita jeda sebentar. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi membahas pentingnya pemeriksaan kehamilan sesaat lagi. Tetaplah di Harmoni Bali. Kesehatan Bali Medika Denpasar membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun ajaran 2014. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Maret sampai dengan 21 Juni 2014. Informasi di 9007936. Optik nomor 1 pilihan terbaik di Bali mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936. Beli kacamata hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Tokoh Mingguan Berita Wanita edisi 788 edar Minggu 16 Maret 2014. Rataya B. Kencanawati perjuangkan Bali. Leukemia bukan akhir segalanya. Orang tua sering bertengkar, anak pilih lesbian. Pesona anti kayu tua. Busana perempuan dalam dimensi lain. Hati-hati bersihkan pusar. Bali menari, pelepas dahaga kerinduan tari. Menguasai Gajah Mada bersama Wayang Dongklak. Pelanggan Bali Pos otomatis dapat tokoh. Periksa kehamilan itu penting masih menjadi topik kita sore ini di Harmoni Bali, pemirsa Bali TV, dan kami masih mengundang Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Masih bersama Dokter Bayu di studio, kita membahas banyak sekali ya dokter. Dan tadi juga sudah ada 3 ibu yang bergabung untuk menanyakan dan berkonsultasi langsung sama Dokter Bayu. Waduh, sudah ada penelpon nih dokter. Nanti dulu penjelasannya kita angkat telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore, Kadek di Denpasar. Saya mau tanya sama dokter. Iya, Bu Kadek. Kebetulan saya baru hamil, Dok. Nggih. Usia berapa nggih? Ini baru kehamilan saya yang pertama. Gimana? Usia ibu berapa? Saya 27. Oh iya, masih ya. Baru pertama nggih? Nah ini kebetulan kemarin sudah ke dokter. Dan di USG katanya belum terlalu jelas, Dok. Nggih. Nah, cuman... Men terakhirnya kapan ya Bu Kadek? Men terakhirnya? Haid terakhirnya? Halo?
Ya. Hari pertama haid terakhirnya Ibu Kade? Yang terakhir saya 6 Februari, Dok. 6 Februari. 6 Februari ya? Ya. Iya. Itu cuman keluhan saya tuh selalu ngerasa nyeri di perut bawah. Ya. Dan juga mungkin Hasil susah tes tidur. kencingnya Apa ya, Dok? bagaimana Bu Kade? Oh, itu sudah 2 garis, Dok. 2 garis positif ya, tapi dari pemeriksaan dokter Belum belum jelas. memastikan ya? Iya. Ya. Dan ada rasa nyeri tadi katanya Ya, ya. Ya. Terima kasih Bu Kade Ada lagi, di Bu Kade? Denpasar. Silakan dokter langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Kade ya. Nah, begini, pada kasus kehamilan awal seperti yang kita sampaikan tadi, apalagi usia datang itu di bawah 3 minggu ya, dari telat haidnya itu memang relatif agak susah kita mendapatkan penanda pasti kehamilan. Kita harus menemukan dari USG tadi yang kita jelaskan itu, USG itu harus menemukan kantong hamil ya, kantong hamil. Nah, ini pada kondisi kasus Bu Kade ini bisa saja tinggal menunggu mungkin sekitar 2 minggu ke depan, Ibu Kade USG lagi, nanti diperiksa, kemudian dicari tahu kalau seumpama itu kehamilannya. Rata-rata USG kita itu kan bisa melakukan pemeriksaan di atas 3 minggu telat haid ya, di atas 3 minggu dengan USG yang masuk melewat kemaluan. Kemudian ada juga USG yang di atas perut. Kalau yang di atas perut itu sekitar 4 minggu ke atas. Nah, seumpama ini umur kehamilannya nanti ditemukan sekitar 6 minggu, berarti sudah jelas di USG itu sudah jelas. Kemungkinan kalau mennya tanggal 6 Februari ya, kalau sekarang bulan Maret ya. Nah, USG-nya lupa saya nanya kapan Ibu melakukan USG-nya. Seumpama di bulan Februari melakukan ya tentu tidak jelas. Tapi kalau di bulan Maret seperti tanggal hari ini misalnya dilakukan, itu kemungkinan besar sudah bisa didapatkan gambar karena sudah lebih dari standar minimal USG itu bisa membaca atau di atas 3 minggu telat haid. Lalu ada rasa nyeri gitu dokter? Gimana? Rasa nyeri ya itu sangat individual sekali ya, masing-masing orang bisa merasakan hal yang berbeda sih sebetulnya. Nah, ini karena tidak spesifik sekali nyerinya. Kalau di usia kehamilan muda, nah itu biasanya kita jarang menemukan kehamilan. Terutama Ibu Kade kan nyampaikan ini belum jelas ya, apa dia hamil apa tidak ya. Jadi belum jelas, hanya dari tes kencing aja 2 garis begitu. Tapi kalau seumpama anggap saja ini suatu kehamilan yang sedang proses begitu ya, itu biasanya kalau masih umur di bawah 1 bulan tidak merasakan apa-apa oleh akibat kehamilan ini maksud saya. Tapi kalau dia oleh bukan kehamilan, misalnya ada infeksi, lewat keputihan dan sebagainya itu, ya dari awal bisa dirasakan. Nah, tentu hal ini bagaimana caranya mengetahui ya harus memeriksakan diri. Dilihat mulai dari keluhan apa yang Ibu keluhkan, nyeri misalnya. Kemudian ada nggak keputihan, dokter pasti akan menanya ada keputihan nggak. Kalau ini berlangsung keputihan pada kehamilan, hati-hati juga karena keputihan pada kehamilan itu kalau tidak mengeluh ibunya, tidak merasakan gatal dan berbau, kan keputihan itu tidak selalu jelek ya, tidak selalu abnormal, tidak selalu tidak normal. Nah, ada keputihan yang normal, misalnya pada ibu hamil itu bisa keputihan normal. Nah, tapi bisa juga kalau seumpama mengeluhkan gatal, disertai apa bau begitu ya, sebaiknya memeriksakan keputihannya itu. Ada namanya pemeriksaan swab vagina namanya ya. Itu bisa mengetahui ini ke arah mana sih keputihannya, apakah masih normal atau tidak. Tapi umumnya, nah ini secara rata-rata karena ada namanya di proses terjadinya kehamilan itu, nah ini salah satu pentingnya juga memeriksakan kehamilan itu kan kita jadi tahu bahwa dalam perlangsungan kehamilan ini ternyata ada gejala-gejala atau tanda-tanda seperti ini yang mengarahkan kita untuk mencari tahu kan begitu. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, pada kasusnya keputihan tadi, nah ini harus dipastikan dia kasus yang abnormal atau tidak. Tapi kalau dia berhubungan dengan kehamilan biasanya jarang karena memang ada terjadi proses perubahan hormonal di badan ibu itu, terutama hormon estrogen ini yang akan memproteksi sebetulnya pada ibu-ibu yang hamil sehingga tidak mudah untuk dihinggapi penyakit itu. Kecuali ibu ini senang menggunakan, mohon maaf mungkin mencuci kemaluan. Bukan mencuci di luarnya tapi memasukkan sesuatu ke dalam, membersihkan baik pakai sabun dan sebagainya, sabun sirih dan sebagainya gitu. Itu bisa terjadi, memudahkan kuman itu masuk. Jadi kuman-kuman baik yang ada di dalam itu semuanya bisa mati.
Nah, karena ada kondisi memang derajat keasaman kemaluan itu harus terjaga dengan baik sebetulnya. Tapi kalau di kondisi kehamilan itu bisa dijaga otomatis oleh badannya sepanjang ibu tidak melakukan hal-hal ekstrim. Ya, seperti tadi itu. Oke, ya. berarti lebih baik Ibu Kade memeriksakan diri, diri ya, karena memastikan seperti nyerinya sumbernya dari mana sih itu, ya. Kejelasannya karena masing-masing individu beda ya, sekali lagi dokter betul, ya. Betul. Kita kembali lagi dokter kepada resiko itu, pentingnya pemeriksaan kehamilan, salah satunya mengetahui risikonya. Ini, ya. Nah, tadi kita jelaskan satu gambaran, ada potensi gawat obstetri atau gawat kebidanan atau gawat kehamilan. Nah, ada yang kedua ini, ada gawat obstetri gitu aja. Sudah masuk ke gawat nih, makin jelek nih ya. Kalau gawat itu penyakit-penyakit yang menyangkut penyakit pada ibu hamil. Misalnya ada hipertensi, ada sakit gula, ada anemia, ada malaria, apalagi HIV gitu ya. Kemudian ada hamil yang lewat waktu, sudah terlalu jauh, atau kehamilannya ini bayinya meninggal di dalam. Nah, ini penyakit-penyakit itulah yang kita cari tahu saat ibu memeriksakan kehamilan. Tapi sejak dini itu bisa diketahui? Bisa kita ketahui. Kalau yang kematian bayi dalam lahir itu tentu di atas 5 bulan. Tapi kalau yang lain seperti penyakit-penyakit tadi, dari awal kita bisa detek. Tentu dengan melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan penunjang ada di sana, laboratorium dan sebagainya. Termasuk pemeriksaan fisik tadi dan USG. Nah, salah satu yang lebih berat lagi, namanya ada gawat darurat obstetri. Nah, ini betul-betul memang harus tepat waktu penanganannya nanti. Itu pada kasus yang kejang, mungkin pernah mendengar ibu hamil kejang, ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, ibu hamil dengan perdarahan, tiba-tiba berdarah tanpa ada kontraksi dan sebagainya, tiba-tiba berdarah segar di bawah. Nah, itu hal-hal ini bisa diketahui dengan ibu memeriksakan kehamilannya. Nah, itu kenapa dikatakan kehamilan itu jadi penting. Penting sekali ya. Diperiksakan gitu. Untuk mengetahui risiko itu sejak dini mungkin ya dokter. Sejak awal bisa kita pantau. Ada lagi yang bergabung ini dokter Ibu Wayan di Karangasem, langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu Wayan. Selamat sore. Silakan langsung. Saya mau tanya dengan Pak Dokter ya Pak. Iya. Begini, saya ibu hamil. Dengan umur 4 bulan. 4 bulan, Ibu usia berapa? Saya dari masa usia saya baru 30 tahun. Dan saya dari masa kehamilan saya terus mengalami mual-mual yang parah dan nggak enak makan. Ya, sampai sekarang ya, 4 bulan, Iya. Nanti kita jelaskan, Bu. Ya, terima kasih Bu Wayan di Karangasem. Langsung nih dokter, mual-mual parah, gak enak ini makan. salah satu juga kenapa jadi penting memeriksakan kehamilan. Karena ini yang perlu dijelaskan sama Bapak dokter, Ibu bidan, ya, karena ini penting sekali. Karena ini sering gejala itu muncul pada kehamilan. Tidak semua orang merasakan itu, tapi ada yang merasakan, bahkan ada yang lebih parah lagi, sampai opname begitu ya, karena tidak bisa makan, melihat makanan langsung muntah, sama sekali nggak bisa makan. Nah, pada kasus ibu ini, kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, ini kan ada namanya perubahan hormonal di badan ibu. Nah, ada hormon estrogennya berubah, ada progesteronnya, ada namanya beta HCG. Nah, kalau beta HCG-nya ini meningkat, nah itu rata-rata puncaknya itu sekitar 4 bulan. Namanya itu hormon yang ibu tes celup itu, ada 2 garis itu hormon beta HCG namanya, hormon chorionic gonadotropin. Nah, itu memang meningkat pada kehamilan muda. Nah, kenapa dia meningkat? Karena ini dia diperlukan untuk mengganti peran plasenta, peran ari-ari di sana. Jadi digantikanlah peran ari-ari karena belum berfungsi maksimal. Fungsinya ya, ari-ari sih ada di situ, di kehamilan itu, tapi belum berfungsi maksimal. Digantikanlah perannya oleh hormon ini. Dia meningkat tajam sampai usia 4 bulan. Nah, saat-saat itulah puncak-puncaknya ibu akan merasakan mual yang kadang tidak bisa ditahan. Tapi itu bisa diringankan dengan menggunakan obat-obatan. Nah, sepanjang artinya mual dan muntah ini ibu bisa kendalikan, artinya ibu tetap bisa makan dan tetap bisa minum selama kehamilan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sumpama sampai sama sekali sudah menggunakan obat ya, pengurang mual, sudah kontrol, kemudian tetap juga muntah-muntahnya, bahkan tambah berat ya, disertai tidak sama sekali tidak ada makanan yang masuk, jangan coba-coba diam di rumah, langsung ke rumah sakit. Ya, karena
dampaknya hampir serupa dengan orang yang dehidrasi berat, artinya orang yang diare misalnya, kekurangan cairan itu akibat mencretnya. Ini ibu muntah, kemudian tidak ada asupan masuk, nah itu bahayanya di sana. Jadi pada kasus seperti ini memang perlu kita jelaskan. Nah untuk pasien mendapatkan penjelasan seperti ini tentu saat ibu kunjungan, saat periksa hamil, dokter ya. Nah itu kenapa periksa kehamilan ini menjadi penting, karena banyak sekali sebetulnya yang harus dijelaskan ke pasien ini gitu. Dan ibu-ibu juga harus peka nih dokter ya sama kehamilannya sendiri. Kalau bisa sudah membawa catatan dari rumah, saya ingin ke dokter hari ini, ingin ke bidan hari ini, saya harus menanyakan ini. Jadi dokter pasti akan menjelaskan. Bukan dokternya tidak mau menjelaskan, pasti akan menjelaskan sepanjang ibu akan menanya. Makanya kalimat terakhir yang bisa kita sampaikan sebetulnya pada akhir kunjungan pasien itu, kita selalu menanyakan, ada yang ingin ditanyakan enggak berhubungan dengan penyakit ibu? Selalu kita akan menanyakan seperti itu. Karena kalau ibu enggak bertanya, enggak dok, sudah. Padahal sebetulnya banyak sekali hal yang bisa ditanyakan sebetulnya dokter. Pada kunjungan itu. Ya, dalam periksa kehamilan itu mungkin juga dokter akan memberikan saran-saran nih berupa mungkin nutrisi-nutrisi tambahan yang harus betul sekali. Asupan untuk ibu hamil itu sendiri untuk menjaga kesehatan atau agar janinnya juga fit nih dokter. Iya, nah itu. Nah sebetulnya tadi perannya sudah beberapa digambarkan, sudah aplikasi langsung lagi ya, malah pasiennya sudah merasakan sendiri manfaat kunjungan itu. Nah ini pentingnya lagi di samping perannya bagaimana kita menangani pasien ibunya sendiri, kemudian kita menangani masalah bayinya, kemudian kita bisa men-screening namanya, kemudian melakukan prediksi terhadap masalah baik pada ibunya maupun bayinya. Karena itu uniknya pada kehamilan itu kita berpikirnya dua, tetap ibu dan bayi selalu demikian. Karena kalau itu sudah dipastikan sebuah kehamilan. Nah kemudian baru mempersiapkan keluarga untuk menerima proses persalinan untuk kehamilan ini. Makanya waktu kunjungan ke dokter maupun bidan sebaiknya mengajak suami atau keluarganya. Karena supaya sama-sama mendengarkan. Nah ini kadang-kadang terlewatkan. Datang sendiri, ibu dengan siapa? Sendiri. Gitu. Jadi nangkepnya sendiri nanti. Lupa sendiri. Jadi kurang lengkap yang diterima informasinya. Nah, itu pentingnya pemeriksaan kehamilan itu adalah menerima informasi atau pengetahuan yang ibu mungkin belum mengetahui begitu sebetulnya. Jadi peran pemeriksaan kehamilan itu banyak, di samping hanya USG yang paling diingat ibu pasti USG aja dah. Itu biasanya kan padahal sebenarnya peran-peran yang lain dari pemeriksaan kehamilan sendiri itu adalah banyak sekali seperti yang kita uraikan tadi ya. Belum lagi masalah tadi ditanyakan persoalan nutrisi ya. Masalah persiapan nutrisinya gimana nih dok, gitu pasti kan kita sampaikan. Misalnya satu contoh, karbohidrat saya makan nasinya berapa kilo nih dok, gitu ya kan. Kadang-kadang lebih banyak ibu-ibu, aduh saya takut gemuk dok nanti, gitu kan. Saya makannya sedikit aja, padahal sekarang kan ada 2 sih sebetulnya di dalam ya. Tapi bukan berarti harus makan 2 piring, enggak begitu. Tapi ada takarannya, kalau seumpama karbohidrat atau nasi atau jagung atau roti, itu kadar kalorinya namanya 2.500 kurang lebih. Kemudian proteinnya berapa dok? Nah itu ada standarnya 85. Itu sekitar seberapa tuh porsinya tuh dokter? Ya itu kalau di ukuran piring seperti yang biasa, wajar aja. Ya karena jangan salah, ibu hamil itu bukan orang sakit loh ya. Nah ini kadang salah persepsi. Begitu kontrol ke dokter, kontrol ke bidan, sudah disangka ini orang sakit. Padahal ibu hamil itu adalah orang sehat. Dia kunjungan ke dokter adalah untuk mengetahui kondisi kehamilannya, memastikan kehamilannya, kemudian mencari tahu perkembangan kehamilan itu sendiri. Baik. Jadi bukan suatu. Luar biasa sekali penjelasannya Dokter Bayu. Terima kasih. Waduh, tidak terasa nih sudah 1 jam nih dokter. Kita berbicara tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan tadi bisa menambah wawasan nih untuk para ibu hamil untuk mengetahui betapa pentingnya memeriksakan kehamilan. Saya Agung Nia pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya tentunya dalam Harmoni Bali. Om Santi 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 Om.